Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Damian mendapatkan lisensi Guild Adventurers, terlihat saat ini dia sedang pergi menuju tempat untuk melaksanakan misi pertamanya sebagai anggota guild. Di mana saat ini Damian sudah berada di Celas Valley 3. Di sana Damian melihat peta di mana letak desa Corneille berada, yang di mana tempat itu terletak di antara Terra Kingdom dan Principality of Pharma yang dijuluki Ivory Tower of the Truth. Kemudian berujar ternyata tempat tujuannya masih cukup jauh serta merasa bahwa alasan kerajaan tak mengirimkan knight-nya pun menjadi masuk akal. Lalu dalam hati menambahkan bahwa karena dirinya sudah menerima misi Gold Tier ini, dirinya harus menyelesaikannya bagaimanapun caranya. Namun masalah lain pun timbul karena dirinya tak memiliki anggota party dan perlengkapan yang cukup. Itu semua disebabkan oleh dirinya yang baru saja memulai game ini, jadi dirinya tak memiliki cukup perlengkapan. Ditambah lagi dirinya juga tak bisa melakukan party dengan tentara bayaran yang mendewakan perlengkapan. Kemudian memutuskan untuk melakukannya sendiri daripada menghabiskan banyak waktu untuk mencari anggota party. Maka dari itu lebih baik dirinya menciptakan anggota partinya sendiri, lalu membuka skill Control of the Dead dan menggunakannya untuk memanggil sesuatu. Tak lama setelah itu Damian pun akhirnya berhasil melakukan summoning dan keluarlah seekor anak ayam yang berkata bahwa apakah Damian merupakan pemiliknya serta menyapa Damian dengan ceria. Akan tetapi Damian merasa kecewa dengan hasil summoningnya yang menurutnya tak berguna sama sekali. Lalu sistem pun meminta agar Damian memberinya sebuah nama. Dengan kesalnya Damian pun keberatan memberikan nama untuk sesuatu yang bodoh seperti itu. Dan langsung menanyakan bukankah dia sudah memiliki nama? Anak ayam itu pun menanggapi bahwa dirinya baru saja lahir. Jadi dirinya tak memiliki sebuah nama. Kemudian memiliki ide untuk memberinya nama Bandel. Karena dia adalah sekumpulan bulu yang lucu. Anak ayam itu pun sedikit kecewa dengan nama itu dan protes kepada Damian yang ditanggapi oleh Damian dengan mengatakan bahwa ternyata dia memiliki kepribadian yang menyebalkan. Itulah saat dimana summon pertama milik Damian terlahir. Kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani oleh anak ayam itu. Damian meminta agar anak ayam itu tetap dekat dengannya karena dirinya tak akan menunggunya jika ketinggalan. Lalu mencari jalan pintas untuk memangkas waktu yang dibutuhkan menuju ke desa Corneille. Kemudian menuruni bukit dan masuk ke dalam Farber Forest dan merasa jika tempat itu masih sama seperti sebelumnya serta dalam hati berujar bahwa tempat ini tak populer, lokasi jauh dari desa dan tak ada keuntungan apa-apa di tempat ini. Itulah yang dirinya ingat tentang tempat ini. Ditambah lagi, alasan tempat ini dihindari adalah karena para monster yang hidup di hutan ini adalah Farber yang merupakan monster kepompong yang hidup jauh di dalam Celas Valley. Ditemukan di pepohonan dan hidup berkelompok menyerupai pisang yang belum matang. Dan senjata utamanya adalah jaring yang kuat dan berbahaya. Tak lama setelah itu Damian pun menemukan keberadaan para Farber yang ada di atas pohon. Melihat hal itu Damian berujar dalam hati bahwa pasti akan sulit menyerangnya ataupun berlindung dari serangannya jika mereka ada di atas seperti itu. Tapi Damian memutuskan untuk melawannya dengan menggunakan skill Decay Elixir dan melemparkannya ke arah para Farber yang berada di atasnya. Diakibatkan hal itu, para Farber pun satu persatu terjatuh dari atas pohon dan telah terkena status Decay dan kemampuan bertahannya pun berkurang. Kemudian Damian yang melihat hal itu pun berujar bahwa pemandangan itu seperti melihat buah-buahan yang jatuh dari atas pohon. Lalu seekor Farber pun menyemburkan jaringnya dari mulutnya, namun itu tak berarti bagi Damian karena terlalu lambat hingga bisa dihindari olehnya. Kemudian Damian menggunakan jarum beracunnya untuk menyerang Farber itu yang membuatnya terkena efek poison
Dan seketika setelah itu Farber itu pun dapat dikalahkan oleh Damian yang membuatnya mendapatkan tambahan EXP dan juga mendapatkan Hard Outer Shell. Dijelaskan bahwa Hard Outer Shell merupakan cangkang yang diambil dari para monster yang memiliki tekstur yang keras seperti batu tapi ringan seperti bulu serta bisa dijadikan bahan untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Lalu setelah mengambil item itu, sambil tersenyum Damian berujar bahwa item ini memiliki permintaan yang tinggi hingga pasokannya tak bisa mengimbangi permintaannya. Dirinya juga datang ke tempat ini untuk mencari item itu. Tak hanya itu saja, beberapa player juga langsung memberikan tawaran untuk memiliki item itu kepada Damian. Dengan senyuman penuh arti, Damian berkata dalam hati bahwa semakin banyak yang menginginkan item itu, maka harganya juga pasti akan terus meningkat. Jika dirinya memonopoli pasokannya, tak menutup kemungkinan dirinya akan menjadi seorang miliuner dan memutuskan untuk mengumpulkannya sebanyak mungkin. Dan setelah itu berlari lebih jauh ke dalam hutan mengajak anak ayam summoningnya untuk berburu emas. Tak lama setelah itu mereka pun menemukan jackpot dengan banyaknya Farber yang ada di tempat itu, yang dimana jika dilihat dari jumlahnya mereka akan bernilai ratusan ribu gold. Kemudian dengan santainya berkata bahwa dirinya akan mengambil alih lahan ini mulai sekarang. Jadi lebih baik bagi mereka untuk turun semua dan memberikan cangkang mereka. Maka dirinya akan membiarkan mereka semua hidup. Akan tetapi kata-kata Damian itu membuat mereka semakin emosi dan secara bersamaan menyerang ke arah Damian menggunakan jaringnya. Melihat hal itu, Damian pun mengaktifkan Bloody Impulse sembari dalam hati berujar bahwa serangan mereka bisa terlihat dengan mudah, lalu melemparkan Decay Elixir lagi untuk menjatuhkan beberapa dari mereka ke atas tanah. Namun terlihat bahwa mereka mengeluarkan ekspresi wajah yang kesal ke arah Damian dan kembali secara bersamaan menyerang Damian. Sontak hal itu membuat Damian terkejut karena dirinya lengah hingga tak bisa menghindari serangan itu. Kemudian memutuskan untuk menahannya bagaimanapun caranya dan melihat ke arah anak ayam summoningnya seakan memiliki sebuah ide bagus untuk menggunakan anak ayam itu. Kemudian menggunakan anak ayam yang bernama Bandel untuk menghalau jaring itu dengan memutar-mutar tubuhnya hingga membuat seluruh jaring itu tersedot ke arahnya. Lalu setelah itu menggunakan sebilah pedang melesat ke depan menebas para Farber itu hingga membuatnya mendapatkan tambahan EXP serta mendapatkan cangkang monster-monster itu. Walaupun setelah itu terlihat Damian kelelahan karena hampir mati melawan semua Farber itu. Hal itu bisa terjadi karena dirinya sudah lama sekali tak merasakan dirinya dipaksa mendekati batasan dengan semua hal yang dimiliki. Kemudian Bandel pun terlihat kesal dengan apa yang Damian lakukan dan melompat ke arah Damian sambil protes. Kenapa Damian tiba-tiba melempar dirinya seperti itu? Menanggapi hal itu, Damian beralasan bahwa dirinya tak punya pilihan lain selain melakukannya agar bisa kembali hidup-hidup. Namun dengan kesalnya Bandel berujar bahwa dirinya tetap tak akan memaafkan tindakan dari Damian itu. Kemudian Damian dikejutkan dengan notifikasi sistem yang memberitahu bahwa sepertinya telah banyak memperoleh Hard Outer Shell dan meminta Bandel untuk mengumpulkan semuanya dengan imbalan setiap satu Hard Outer Shell, dirinya akan memberinya satu benih untuk dimakan. Mendengar hal itu dengan secepat kilat, Bandel pun mengumpulkan Hard Outer Shell itu. Lalu sistem juga memberitahu bahwa terkadang satu Farber bisa menjatuhkan dua Hard Outer Shell. Kemudian sembari memandangi Hard Outer Shell itu, Damian berujar dalam hati bahwa jika melihat harga dari benda itu, memang layak baginya untuk berjuang agar bisa mendapatkannya walaupun berbahaya. Saat ini saja benda-benda itu harganya lebih dari 500 gold. Dan jika dirinya tak salah ingat, sebentar lagi harganya akan naik 2 kali lipat kecuali ada perubahan besar di dalam suplainya. Ditambah lagi dalam game, dan di sini saat ini tak ada perbedaan sama sekali. Karena Summon Gate bisa dirinya lalui berdasarkan dengan ingatannya dalam game sebelumnya. Dengan kata lain, dirinya akan bisa hidup serba mudah jika tetap menggunakan ingatan di dalam game itu. Ditambah lagi dirinya tak akan mendapatkan penalti karena level Farber dan dirinya memiliki level yang hampir sama. Lalu Bandel pun mendatangi Damian dengan membawa setumpuk Hard Outer Shell di tangannya sembari menanyakan Damian sedang bicara apa saat ini. Namun Damian tak menanggapi hal itu dan berujar dalam hati bahwa rencana awalnya dirinya akan tiba di desa Corneille dalam 4 hari. Tapi dirinya berubah pikiran dengan mengumpulkan Hard Outer Shell ini sebanyak mungkin selama 2 hari lalu pergi ke desa dalam 2 hari berikutnya.
Kemudian mengajak bandel untuk menyapu habis seluruh uang itu di sini. Sedangkan di tempat lain di dekat hutan itu terlihat sekelompok orang yang sedang berada di tempat itu melihat ke arah hutan yang sepertinya sedang terjadi sesuatu di sana. Diketahui mereka adalah anggota tim 1 startup Zeng San yang dipimpin oleh ketua tim mingguan bernama Liang Chaoming. Diketahui bahwa misi mereka adalah untuk mengumpulkan hard outer cell dari hutan berbahaya itu. Walaupun item itu berharga bagi startup Zeng San, namun memburu farmer lebih sulit daripada yang dirinya duga. Tapi tak mustahil untuk melakukan farming terhadap para farmer itu. Jika dirinya tak bisa memenuhi kuota hari ini, maka dirinya pasti akan dimarahi oleh pimpinan Zeng San. Jadi dia meminta para anggotanya untuk segera menyelesaikannya lalu logout dari game secepat mungkin. Akan tetapi tiba-tiba anggotanya terlihat terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat di depannya karena semua ulat-ulat itu telah mati. Sontak hal itu membuat Chaoming menjadi kesal. Kemudian dengan kemarahan yang tak bisa disembunyikan lagi, Chaoming berujar siapa orang yang sudah sampai di tempat ini sebelum mereka dan menghabisi semua farmer ini. Padahal wilayah ini merupakan wilayah dari Zeng San dan mereka juga sudah menghabisi para user yang ditemui untuk memonopoli suplainya. Namun semua malah menjadi kacau seperti ini. Kemudian dengan kesalnya meminta para anggotanya untuk mencari dan membawa orang yang sudah berani masuk ke wilayah Zeng San serta melakukan semua ini. Tak lama setelah itu mereka dikejutkan dengan suara Damian yang sedang mengambil hard outer cell di dekat mereka. Dengan santainya Damian masih mengumpulkan item itu yang membuat Chaoming pun tambah kesal. Lalu berteriak ke arah Damian dengan berujar apa yang sedang Damian lakukan dengan memanggilnya babi hutan serta mengatakan apakah Damian sudah bosan hidup. Akan tetapi dengan santainya Damian menanggapi dengan mengatakan apakah dia punya masalah dengan dirinya. Sontak perkataan Damian itu menyulut emosi semua orang yang ada di sana dan berujar bahwa sepertinya Damian memang sudah bosan hidup serta memintanya untuk memberikan semua yang Damian ambil dari tempat ini sebelum mereka semua mencabik-cabik Damian. Namun seperti sebelumnya Damian dengan santainya menanggapi hal itu sembari mengatakan bahwa dirinya tak tahu dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Chaoming pun menanggapinya dengan kesal mengatakan apakah Damian tak tahu siapa dirinya. Lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Liang Chaoming. Mendengar nama itu, Damian terlihat sedang mengingat-ingat nama yang sepertinya tak asing itu. Lalu tak lama setelah itu mengingat nama itu dengan mengatakan bahwa dia adalah pemimpin pabrik yang jahat itu. Dirinya pernah membaca tentangnya dalam forum komunitas, yaitu pabrik farming Tiongkok yang membunuh sesama user lainnya, kasar, dan sampah yang tak berperi kemanusiaan. Dirinya tak menyangka akan bertemu mereka di tempat ini. Mendengar semua kata-kata dari Damian itu, mereka pun tertawa dengan ekspresi menyeramkan sembari berujar bahwa Damian sudah terlambat menyadari hal itu. Karena Damian akan mati di tangan mereka sekarang juga. Bersamaan dengan hal itu, mereka semua pun langsung mengepung Damian untuk menyerangnya. Namun Damian dengan santainya berujar bahwa apakah mereka semua membayar sewa di tempat ini? Kemudian mengeluarkan ekspresi menyeramkan berkata agar mereka semua bermain dengan rukun sebelum dirinya mengamuk. Kecuali jika mereka semua ingin mati di tangannya. Chaoming pun kesal mendengar hal itu dan meminta anggotanya untuk segera menghabisi Damian. Namun dengan sikap Damian meraih tangannya sembari berkata dengan senyuman menyeramkannya bahwa ternyata mereka semua sangat percaya diri mengeroyok seseorang seperti itu. Namun jika soal PvP, dirinya juga sama percaya dirinya dengan mereka semua. Melihat pemimpinnya tertangkap oleh Damian, seluruh anggotanya pun langsung melepaskan banyak anak panah ke arah Damian, namun semua bisa dihindari olehnya. Tak sampai di situ saja, Damian pun menggunakan pedangnya menghabisi mereka satu persatu dengan mudahnya. Lalu dengan tatapan mengerikannya sembari mengayunkan pedangnya ke arah Chaoming, Damian berujar bahwa jangan harap mereka akan keluar hidup-hidup dari hutan ini. Setelah berani mengganggu dirinya dan langsung menepas Chaoming hingga membuatnya pun pindah alam. Kemudian di dunia nyata, tepatnya di kantor startup Zeng San, terlihat bahwa salah satu anggota Zeng San terburu-buru melapor kepada bosnya yang membuat bos Zeng San pun marah hingga melempar kepala orang itu menggunakan sebuah asbak. Dirinya berujar bahwa seharusnya dia mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangannya. Lalu dengan kesal mengatakan jika apa yang disampaikannya itu bukan masalah yang mendesak, maka dirinya akan langsung membunuhnya.
Sambil menahan rasa sakit di kepalanya, pria itu pun menjelaskan bahwa ada sebuah masalah besar di mana tim 1 minggu ini baru saja dikalahkan. Mendengar hal itu, si bos pun kesal hingga menggebrak mejanya karena tak mempercayai berita itu. Alasannya adalah tim itu memiliki anggota dengan jumlah yang besar dan menanyakan siapakah pelaku yang telah melakukannya. Orang itu pun menjelaskan bahwa pelakunya adalah orang yang sudah menaruh 3 juta gold di bank game yang merupakan orang Korea dengan username Jinsung123. Mendengar hal itu, si bos pun tak mempercayainya dan menggeplak orang itu menggunakan sebuah balok kayu lalu berkata bahwa mustahil pelakunya hanya 1 orang yang sudah meletakkan bom nuklir di dalam bank game yang membunuh seluruh anggota tim mereka. Kemudian memintanya untuk menjelaskannya secara rinci tanpa terlewat sedikit pun. Sedangkan kembali di dalam game saat ini terlihat bahwa Damian sedang tersenyum bahagia karena mendapatkan banyak EXP setelah membantai seluruh anggota tim 1 milik Yangsan. Di mana dari 50 orang anggota tim itu tak ada satupun yang lolos dari tangan Damian. Ditambah lagi Damian mendapatkan banyak jarahan item-item langka dari mereka semua. Dirinya merasa sangat beruntung bisa mendapatkan loot sebanyak itu hanya dalam 1 pertarungan saja. Dan meyakini bahwa kemungkinan besar item itu merupakan item curian walaupun jumlahnya sangat fantastis menurutnya. Kemudian berniat menukar item-item itu agar bisa mendapatkan ratusan juta hanya dengan melihat arus pergantian uang nantinya. Jadi dirinya tak perlu khawatir untuk waktu yang lumayan panjang soal mengirimkan uang ke rumah. Kemudian memutuskan untuk menggunakan Apocalypse Innovation Book of the Black Covenant untuk membuat beberapa perlengkapan dan membuat item dissection. Dan setelah itu beberapa item pun terdiseksi. Lalu Damian dalam hati berujar bahwa menjual item memang enak, namun dirinya juga perlu bahan-bahan dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan melihat-lihat item lain yang terlihat bagus namun langsung dikejutkan dengan notifikasi yang menginfokan bahwa dirinya mendapatkan titel baru yaitu Lonely Hyena. Dijelaskan bahwa titel itu bisa didapatkan setelah melakukan looting lebih dari 9.999 item dari player lain dan merupakan seseorang yang memimpin gerakan pembersihan lingkungan. Melihat stat itu, Damian pun berteriak dengan syarat yang harus melakukan looting sebanyak itu. Itulah sebabnya sebelum regresi dirinya tak tahu ada titel semacam itu karena dirinya hanya fokus bertempur dalam peperangan hingga tak pernah sempat mengambil drop item dari lawan-lawannya. Namun efek titel ini lumayan bagus juga menurutnya. Namun merasa agak memalukan jika harus mengambil item sebanyak itu untuk saat ini. Dan menyimpulkan bahwa dengan titel itu membunuh player lain akan lebih baik daripada membunuh para monster. Lalu dalam hati berujar bahwa jika shift siang saja anggota Yangsan ada 50 orang, maka shift malam pun ada sebanyak itu. Jadi totalnya ada 100 orang yang bisa dirinya habisi hari ini. Ditambah lagi dirinya berasumsi bahwa di satu pabrik farming pasti mendapatkan ribuan item setiap minggunya. Jadi uang yang bisa dirinya dapatkan dari sana akan sangat fantastis jumlahnya. Tak hanya itu saja, dengan kerugian sebesar itu, startup Yangsan pasti akan memburu dirinya. Jadi dirinya akan menangani mereka semua sebentar lagi. Kemudian berujar jika inilah saatnya untuk bermain dengan mereka. Sedangkan di tempat lain dalam hutan itu terlihat anggota shift malam tim 1 yang dipimpin oleh Chang Tiangbao sedang tergesa-gesa mencari keberadaan Damian dengan muka kesal serta kelelahannya. Salah seorang anggota tim pun bertanya kepada Tingbao kenapa mereka tak membawa mantra return dalam misi kali ini. Dengan kesalnya Tingbao berujar bahwa benda itu sangat mahal dan meminta mereka berhenti bertanya tentang hal-hal bodoh seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba dirinya merasa aneh karena situasinya tiba-tiba berubah menjadi sunyi yang membuat dirinya menjadi waspada serta bersiap mengangkat pedangnya untuk jaga-jaga dengan bahaya yang akan terjadi. Tak sampai di situ saja, Tingbao pun kembali dikejutkan dengan suara Damian yang berujar bahwa jika dirinya menjadi Tingbao, maka dirinya akan memilih untuk tak mengayunkan pedang itu dan menyuruhnya untuk maju melawannya. Jika tidak, sebaiknya Tingbao tidur saja. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun melompat ke arah Tingbao sembari bersiap untuk memukulnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.